Ini adalah kabar baru ya, yang mungkin ditunggu-tunggu teman-teman, tentang update terbaru daripada EA Copet ya, Community of Professional ya. Di sini kalau kemarin kita itu membahas tentang percakapan antara tradernya Copet dengan usernya, kali ini tradernya atau ownernya itu mengadakan Zoom meeting ya. Dia memberikan penjelasan, memberikan klarifikasi secara detail ya tentang EA Copet ya. Sebelum kita lanjut, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Kita lanjut, dimana di Zoom meeting ini ownernya EA Copet itu memberikan penjelasan, memberikan klarifikasi gitu ya. Nanti Anda dengarkan sendiri ya, karena dari penjelasan ini menurut saya ya, analisa saya, ada banyak kejanggalan gitu ya. Namanya EA ya, EA ya, itu kan menggunakan sistem robot gitu ya. Lah namanya sistem robot, sebelum kita men-set robot itu sendiri, kita kan sudah berpikir ini menggunakan strateginya apa, kita TP-nya berapa, kita stop loss-nya berapa, kita masuk di harga berapa, kita nanti untung di harga berapa, kalau ada problema kita harus ngapain. Itu semua kan sudah dirancang sebelum pegang robot trading itu sendiri ya. Tapi uniknya kalau dari penjelasan ini, uniknya dia kok geser-geser stop loss-nya gitu ya. Itu selalu digeser-geser. Itu kan aneh gitu ya. Terus kedua, kondisi waktu trading kayaknya berlawanan arah ya. Artinya apa? Artinya harga naik, kenapa dia milih harga bawah gitu? Itu sebuah pertanyaan. Terus di situ juga dijelaskan ya, ketika dia mengatakan posisinya adalah salah gitu ya. Ketika salah ya, kenapa tidak di cut gitu ya? Katakan dia masuk 10 gitu ya, kalau di cut setidaknya ruginya cuma 1 gitu ya. Terus manajemen resikonya gimana kok sampai uangnya banyak habisnya gitu ya? Kan harus ada manajemen resiko ya. Kalau manual memang kita menyadari ya, terkadang kalau trading manual itu kan emosi sangat terlibat. Kalau EA itu biasanya robot trading itu dipakai sebelum, sudah dipersiapkan sebelumnya gitu ya. Jadi istilahnya emosinya, kalau trader profesional emosi sudah handle gitu ya. Yang manual pun kalau profesional sudah handle. Dia rugi berapa itu sudah di planning semuanya. Jadi ketika mengalami rugian sekian ya langsung dia cut gitu ya. Terus kedua, kita lanjut lagi, ada juga keganjilan ya. Masalah kalau ada orang yang melaporkan ya, kalau ada yang melaporkan ke kepolisian, dia kok justru akan membongkar robot apa itu istilahnya orang itu broker atau robot istilahnya ilegal gitu ya, kan aneh kan, nggak ada hubungan gitu ya. Terus ketika dia merasa ya, kalau dilihat ini dia itu mengetahui kesalahannya gitu ya. Kalau dia mengetahui kesalahannya, kenapa dia tidak bertanggung jawab 100% dalam konteksnya mengeles dari risiko, bahwa trading itu ada risiko dan sebagainya gitu ya.
padahal itu kesalahannya sendiri kan beda gitu ya. Terus dia malah bukan bertanggung jawab untuk mengembalikan uangnya, tapi terkesan bertanggung jawab dalam konteks membernya suruh depo lagi gitu ya. Kan aneh ini ya. Biasanya kalau orang bertanggung jawab ya enggak disuruh depo, dia akan memperjuangkan kalau ada untung ya dikembalikan gitu ya, tapi disuruh depo ini ya, kan aneh ini ya. Dan banyak kejanggalan-janggalan yang ada di Zoom meeting ini ya. Anda silakan lihat sendiri, Anda perhatikan sendiri gitu ya, nanti apa tindakan Anda gitu ya, apakah harus melapor polisi atau tidak gitu ya. Kalau melapor polisi sebaiknya Anda menggandeng orang-orang yang benar-benar paham tentang trading robot ya, nanti biar dibongkar apakah brokernya tersebut itu kong-kali-kong atau tidak, karena sekarang ini banyak sekali ya kong-kali-kong dengan broker itu ada gitu ya, bahkan ada yang manipulasi, ada kayak kasusnya itu ya, smart avatar itu ya, robot tradingnya ternyata abal-abal gitu ya, karena bisa di-set sendiri oleh bosnya sendiri gitu ya. Jadi Anda harus lebih hati-hati gitu ya. Jadi kalau memang melaporkan polisi ya Anda harus menggandeng orang-orang yang benar-benar paham tentang trading, terus bisa mengakses kong-kali-kongnya ya. Silakan simak baik-baik ya. Sebelumnya sama member, apa yang terjadi sore ini ya, akun kita mengalami kena SL. Seperti biasa teman-teman ya, seperti biasa yang saya lakukan dari awal EA Copet ini, ada pengimpanan itu saya geser-geser teman-teman ya, itu yang saya lakukan selama ini ya. Dan apa namanya, kena di harga 1911.48 tadi ya. Nah, saya bikin SL-nya itu 2 poin, harga semakin melonjak tinggi ya, akhirnya saya geser lagi, berharap harga tidak kena SL teman-teman ya, berharap harga. Dan selanjutnya harga masih semakin naik, 1915 saya lihat, 1915 ya, akhirnya SL saya lepas sampai 10 poin, 1921 teman-teman ya, 1921 sampai 10 poin, berharap harga tidak menyentuh SL kita. Ternyata harapan saya enggak, ini harga enggak balik-balik turun, akhirnya harga lanjut terbang ke 1926. Jadi teman-teman, apapun inilah resiko saya ya, inilah resiko bisnis ini, karena bisnis ini tidak ada jaminan Prof. Untuk penginputan lot, mohon maaf, itu memang benar-benar kesalahan dari saya pribadi, ini membuat saya tekanan ya, menjadi SL-nya tidak ini kan, karena ini tekanan saya luar biasa teman-teman ya, hampir 2,5 jam itu floating loss-nya itu luar biasa. Nah, buat saya kesalahan saya menginputan lot ya, seharusnya itu lotnya itu bukan 39.000 teman-teman ya, bukan 3946 main 77 gitu teman-teman. Itu murni kesalahan saya untuk penginputan lot seperti itu, ini ya, sehingga SL saya geser-geser begitu teman-teman ya. Akhirnya kejemput juga SL kita ini, yang rugi, kehilangan duit juga, saya juga kehilangan duit, sisa dana saya tinggal $35 teman-teman ya. Jadi saya emosi sama saya, mau ini saya segala macamnya ya kan, itu hal wajar sih, teman-teman marah sama saya, hal wajar ya. Saya mau bagaimana lagi kan gitu ya, saya pasrah ya, saya sudah, Om Hendrik sudah bekerja keras ya, membuat sistem ini lebih baik, ternyata Tuhan berkehendak lain, seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf dan seluruh member EA Copet ya, karena saya selama ini saya sudah menjaga
performa robot nggak, kehendak Tuhan tidak bisa saya hindari seperti itu ya. Jadi saya kronologis terjadinya SL kita hari ini teman-teman ya. Jadi terkait teman semua, yang pertama silakan teman-teman tarik sisa dana yang ada ya, yang bagi yang punya silakan ditarik ya, silakan ditarik. Sebagaimana kemarin saya sempat infokan ya, kemarin sempat saya infokan nih, payment itu full power lah ya, WD-nya full power. Silakan teman-teman mau WD ataupun mungkin lah ya, kalau deposit silakan di WD all ya, yang sisa masih dana yang masih sisa ada ya teman-teman ya. Itu solusi yang pertama ya. Yang kedua, mau melakukan top up ya, yang masih mau fight dengan saya, kesalahan ini bisa diperbaiki ke depannya ya, bisa diperbaiki, dan kemungkinan ke depannya saya juga akan menggunakan broker lokal. Saya lagi back untuk bagaimana nanti ke depannya, kalau ini memang oke, saya akan gunakan broker lokal, dan berharap juga broker lokal itu bisa ada, dan ke depan saya juga nggak akan tidak akan menggunakan hidden itulah ya, posisinya bukan di hidden seperti itu teman-teman. Mas Om Hendrik pun tahu ya, teman-teman kehilangan uang, saya juga kehilangan uang ya, saya kehilangan uang, kehilangan tahu bagaimana kondisi keluarga saya ya, nggak perlu saya sampaikan ke teman-teman, artinya Om Hendrik sudah tahu bagaimana kehilangan keluarga teman-teman. Jadi begitu, artinya insya Allah kedepannya saya akan recovery, ikut mau tidak pun top up saya tetap jalan recovery dana saya pribadi ya. Mau sekalian teman-teman mau ikut, ayo kalau free dana saya seperti itu teman-teman. Tapi tetap tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan karena market bukan milik kita teman-teman. Juga bahwa trading ini tidak ada yang fix income, itu tidak ada. Yang fix profit 100% itu tidak ada. Yang win rate 100% itu artinya semua penuh resiko teman-teman. Apalagi trading, saya sudah sampaikan beberapa kali Zoom, beberapa kali webinar, baik itu secara tulisan atau maupun di webinar, saya sudah sampaikan semua ini ada resikonya, semuanya ini ada resikonya. Selanjutnya, kalau teman-teman saya tahu banyak yang tidak terima dengan keadaan seperti ini, ada yang saya lah mau melaporkan saya ke polisi lah ya, silakan ya, kalau itu memang jalur terbaik, tapi saya sarankan silakan, kalau memang itu yang terbaik silakan, karena saya pasti banyak kalau saya layani ini terlalu banyak suasana ini kisruh ya, semakin runyam, masalah ini semakin runyam. Silakan kita selesaikan di jalur hukum, bagi yang tidak terima silakan. Ini apapun yang terjadi saya akan ikhlas menjalani ini semua teman-teman ya, silakan. Tapi jika ada yang saya akan bongkar semuanya, afiliator, broker, owner broker luar yang ada di Indonesia akan saya bongkar. Saya akan membantu untuk membongkar semuanya ini kalau dipermasalahkan broker luarnya ya teman-teman ya. Karena saya tahu semua grup forex yang berbayar itu saya tahu semua. Ya, saya tahu semua. Jadi kalau mempermasalahkan broker ya saya siap untuk seperti itu. Nah, jadi kalau dipermasalahkan broker luar ya, begitu teman-teman. Jadi terkait dengan hal ini teman-teman, depo dan WD tetap akan berjalan ya teman-teman ya. WD tetap akan berjalan seperti biasa, karena kita kalau dengan broker ini, loss ini adalah resiko murni, loss dari kita sendiri ya, dari saya sendiri dan kita semua. Ini murni loss. Ini akan insya Allah akan bisa diperbaiki lah, kita recovery ke depannya seperti itu. Jadi saya punya plan seperti itu teman-teman.
berjalan seperti biasanya ya teman-teman ya. Kemungkinan logic robot akan saya rubah ya, akan saya tambah 2 OP. Untuk broker lokal pun saya masih research. Kalau memang bagus nanti akan saya gunakan broker lokal seperti itu teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Bagi yang teman-teman yang mau dilepas dari MAM-nya, ya cocokkan. Website kita tetap jalan, admin kita tetap jalan, untuk depo, itu untuk WD-nya ya teman-teman ya, tetap jalan seperti itu. IB dari King IB, IB Master, IB Utama, IB Partner, ya hal ini terjadi. Apapun yang terjadi, ya, karena semuanya itu ada risikonya teman-teman ya. Bisnis saya tidak akan kabur, tenang aja ya teman-teman, saya tidak akan kabur, saya akan hadapi ini semua untuk recovery seperti itu ya. Dan saya Om Hendrik, IB Programmer, Exchanger, Broker, dan kita semua sudah bekerja. Inilah hasil akhirnya ya. Risiko trading tetap tidak bisa kita hilangkan teman-teman ya, tidak bisa. Baik itu nggak ada istilah win rate 100%, itu nggak ada, itu mustahil dalam trading seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon maaf untuk King IB Master, IB Utama, dan seluruh member EA Copet. Saya mohon maaf yang sebesar. Kita fokus ke masalah ini tidak akan pernah selesai ya, tapi kalau kita fokus kepada recovery, dana kita insya Allah bisa kita laksanakan guys, seperti ya gitu ya teman-teman, sudah dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.